Saudara, di hari ulang tahun Republik Indonesia, kita akan membahas mengenai ejaan yang digunakan dalam teks proklamasi yang dibacakan oleh Presiden Soekarno 78 tahun silam. Dalam teks yang ditulis tangan, kemudian diketik menggunakan ejaan yang berbeda dengan ejaan saat ini. Nah, kira-kira apa saja ejaannya dan apa alasannya? Mari kita bedah dalam teks proklamasi berikut ini. Setiap tahun, di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus, Suar Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, saat pembacaan teks proklamasi kembali didengarkan kepada masyarakat. Dalam teks proklamasi yang disusun oleh tokoh bangsa, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berisikan pernyataan bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Terlepas dari isi teks proklamasi tersebut, pernahkah terpikir mengapa teks proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik ini menggunakan ejaan yang sedikit berbeda, tidak seperti ejaan yang kita gunakan saat ini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan berartinya kaidah-kaidah, cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf serta penggunaan tanda baca. Jika diperhatikan dalam teks proklamasi, terdapat kata menjatakan, kekoyasaan, sejarah, boelan, dan lainnya. Lantas, kira-kira kenapa dulu kita menggunakan ejaan lama ya? Nah, sebelum kita cari tahu alasannya, yuk kita meminta warga untuk mencoba membaca sebuah kalimat dengan ejaan lama. Kira-kira benar tidak ya cara anak-anak muda sekarang membacanya? Goeru, sajak, dejarak, juji ya? Guelu, sajang, jarak, juji. Geru, sajang, jarak, juti. Pertama Georgiu, 2 sajang, 3 jarak, dan 4 juji. Cuci. Yang pertama ada guru, terus yang kedua ada sayang, yang ketiga itu ada jarak, yang terakhir ada cuci. Kenapa bacanya kayak gitu, nggak goeru? Karena itu adalah ejaan bahasa kita yang lama, karena itu menjadi bahasa yang dulu terus dieja jadi bahasa sekarang. Nah, bagi banyak generasi muda, ejaan lama memang tidak umum digunakan, karena seluruh buku edisi terbaru sudah tidak lagi menggunakan ejaan lama. Maka, wajar saja banyak warga yang salah pelafalannya. Ya, kalau kita lihat naskah proklamasi menggunakan ejaan berbeda dengan ejaan yang kita pakai saat ini. Ada kata menjatakan, bukan menyatakan. Ada kekoyasaan, bukan kekuasaan. Dan ada cara, bukan cara. Lalu kata jang dan sesingkat-singkatja. Ada juga kata de Jakarta, boelan, serta tahoen. Ini karena ejaan yang digunakan adalah ejaan lama yang mengadopsi bahasa dari Belanda. Untuk itu, yuk kita coba bedah teks proklamasi dengan ejaan lama ini, sekaligus kita telusuri sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari tahun ke tahun. Mengapa ejaan bahasa Indonesia berbeda-beda dari masa ke masa? Ini karena bahasa kita mengalami perubahan setidaknya sebanyak 5 kali. Pertama, ejaan Van Ophuijsen yang berlaku tahun 1901 hingga 1947. Ejaan inilah yang digunakan dalam penulisan naskah proklamasi. Yang kedua adalah ejaan Swandi atau Republik yang digunakan tahun 1947 hingga tahun 1972. Ketiga, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD yang digunakan tahun 1972 sampai 2015. Yang keempat adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI yang digunakan tahun 2015 sampai 2021. Kelima,
Mulai tahun 2021 hingga saat ini kita kembali menggunakan EYD dengan pembaruan yakni edisi kelima. Inilah nama ejaan yang menjadi tonggak sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kini ejaan lama tak lagi digunakan. Perubahan sudah banyak terjadi. Beberapa di antaranya, huruf OE kini ditulis U, huruf DJ ditulis J, huruf TJ ditulis C, huruf J ditulis Y. Tak hanya ejaan, bahasa Indonesia juga banyak berubah seiring mengikuti perkembangan zaman. Ejaan baru terus berkembang karena pengetahuan, teknologi, hingga seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia juga semakin luas. Aturan ejaan memang digunakan agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa kebanggaan masyarakat Indonesia, karena bangsa yang hebat ialah bangsa yang menjunjung tinggi bahasa persatuan. Tim Liputan Kompas TV.